Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai krisis perbankan. Tapi bukan krisis perbankan dalam artian mungkin kronologisnya seperti apa, bukan. Tapi gambaran umum seperti apa itu krisis perbankan. Kemudian indikatornya kira-kira apa saja. Jadi yang pertama adalah penilaian krisis. Kan sering ya, terutama sekarang di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita sering mendengar istilah mungkin di berita atau mungkin di share di grup apapun itu mengenai tanda-tanda krisis ekonomi. Nah, jadi sebetulnya kalau dari negara kita sendiri itu memang sudah ada pantauan mengenai kondisi perekonomian, terutama kondisi keuangan dan perbankan di negara kita. Nah, di sini ada 4 indikator warna yang mencerminkan kira-kira kondisi perbankan kita itu saat ini sedang di kondisi apa. Kalau misalnya hijau itu maksudnya ada normal, waspada itu kuning, kemudian ungu itu siaga, dan kalau misalnya merah itu berarti ditengarai krisis atau gejala tanda-tanda akan terjadinya krisis. Ini bukan yang paling baru memang ya. Jadi biasanya kita mendapatkan SPI atau Statistik Perbankan Indonesia di OJK. Kalau mengenai data keuangan atau ekonomi bisa di BI ya, cuman kalau misalnya khusus perbankan dan ini kita ambilnya di OJK. Lah itu mereka menerbitkannya bulanan. Nah, menerbitkan bulanan itu berbentuk statistik data benar-benar tabel kayak NPL itu berapa seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini adalah kesimpulan tahunan yang diterbitkan. Nah, di sini masih belum yang terbaru ya. Karena yang tahun 2020 kan memang masih belum selesai tahunnya, jadi belum dibikin juga. Nah, di sini alhamdulillahnya ini karena yang masih belum terbaru, ini masih kita aman, seperti itulah kondisinya. Semoga nanti 2020 juga semoga aman-aman saja. Nah, di sini kita lihat rata-rata semuanya ada di hijau normal. Yang ada di kuning adalah yang aktivitas bisnis domestik ya, dan yang sistem perbankan. Jadi yang ABD dan yang SPB itu ada di kuning, tapi kuningnya kuning mendekati hijau. Jadi sebenarnya masih relatif aman. Seperti itu. Kemudian kondisi perbankan terkini. Jadi kita bisa melihat kondisi perbankan selain dari kesimpulan OJK, yaitu kesimpulan kita sekarang ada di zona apa, kita juga bisa melihat dari tabel NPL atau misalnya non performing loan atau kredit gagal bayar. Jadi kredit yang tidak terbayarkan seperti itu ya. Jadi kira-kira sebesar apa sih? Kemudian loan to deposit ratio atau misalnya pinjaman ke tabungan rasionya itu sebesar apa gitu. Nah, di sini kita lihat NPL-nya walaupun bukan data terbaru tapi kita lihat aja ya. NPL-nya dia menurun, naik turun ya, cuman trennya saat ini memang naik turun trennya, cuman saat ini sedang turun seperti itu. Kemudian kalaupun naik dia tidak berada di posisi puncak seperti pada tahun 2005. Ini maksudnya adalah memang masih ada jumlah NPL tuh akan selalu ada, pasti ada, cuman jumlahnya masih dalam tahap yang bisa dikontrol oleh pemerintah kita atau bukan dalam zona yang mengkhawatirkan seperti itu. Kemudian bisa kita lihat bahwa LDR-nya, loan to deposit rasionya semakin besar, berarti semakin besar porsi pinjaman yang diberikan rasionya dibandingkan dengan tabungan yang ditabungkan ke bank seperti itu. Kemudian iklim investasi di Indonesia itu juga salah satunya bisa kita lihat untuk memantau tanda-tanda krisis di Indonesia. Nah, di sini ini bukan tahun ini ya, itu Indonesia saat ini menempati peringkat pertama. Maksudnya adalah peringkat pertama tapi di bukan di seluruh dunia, hanya di Asia. Kalau di seluruh dunia Indonesia menempati peringkat ketiga. Jadi ini terjadi pada masa setelah quantitative easing-nya Amerika berlangsung. Jadi QE atau quantitative easing itu kan beberapa saat yang lalu itu kan Amerika sempat mengalami kejatuhan ekonomi ya, terutama di bagian keuangannya. Nah, kemudian pemerintah kan akhirnya memberikan bantuan pemerintah ya
Ketika perlahan pemberhentian bantuan tersebut dilakukan, maka terjadilah quantitative easing. Dan di sini perekonomian USA itu semakin membaik dan Indonesia akhirnya tersusul seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 3 indikator krisis perbankan. Yang pertama PDB, produk domestik bruto, GDP gitu ya, atau pendapatan negara, pendapatan nasional. Kemudian yang kedua adalah kurs atau currency ya, mata uang kita. Kemudian yang ketiga adalah kredit. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi, bagaimana cara kita mengamati atau memantau tanda-tanda krisis itu bisa dilihat dari berapakah pendapatan nasional kita, apakah pendapatan nasional kita sesuai dengan target kita, apakah semakin menurun dan kalau menurun kenapa, dan sebagainya. Kemudian kurs, apakah mata uang kita semakin melemah dan semakin melemah. Melemahnya kenapa? Kan melemah macam-macam ya. Apakah melemah karena memang geliat perekonomian kita menurun, ataukah melemah karena memang negara lain yang memang sedang naik seperti kasus di Amerika, ataukah menurun karena banyak hot money atau uang panas yang keluar dari negara kita. Maksudnya adalah misalnya ada iklim politik yang tidak sehat di negara kita, akhirnya membuat para investor yang menginvestasikan uangnya ke kita menarik kembali uangnya, maka uangnya itu cuma sebentar ada di sini, alias hot money. Apakah hot money itu keluar? Nah, itu kan macam-macam ya. Kemudian kredit itu maksudnya apakah banyak kredit gagal bayar. Misalnya seperti waktu di Amerika subprime mortgage dulu, itu kan juga salah satu pemicu krisis global waktu itu di sisi keuangan di Amerika Serikat adalah subprime mortgage. Jadi banyaknya kredit perumahan yang yang gagal bayar gitu ya. Seperti itu. Jadi dari pantauan 3 indikator ini kita bisa mengamati apakah ada tanda-tanda menuju ke krisis perbankan. Nah, di sini ada 2 macam krisis di Indonesia. Pertama tahun 1997 dan yang kedua adalah tahun 2008. Nah, di sini kita tidak tahu apakah akan ada krisis ketiga 2020 atau 2021. Semoga tidak. Saya selalu berharap, walaupun mungkin indikator ekonomi mengatakan sebaliknya, tapi tidak ada salahnya kita berharap ya. Semoga tidak. Cuman krisis yang sudah terjadi di Indonesia itu ada krisis 97 dan krisis 2008. Nah, tugasnya adalah silakan membuat makalah atau rangkuman seperti itu dalam bentuk Word saja mengenai krisis moneter 98 dan krisis kapitalisme atau keuangan global tahun 2008. Kemudian bandingkan keduanya. Dikumpulkan minggu depan. Sampai sini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.